teman-teman bisa simak di bawah deskripsi. Nanti keseluruhan pengerjaan bahan bonsai ini dari awal pengepresan, koreksi cabang, dan teknik untuk tempel di cabang pertama. Nanti bisa simak di bawah deskripsi. Saja saya mau berbagi untuk teman-teman. Ini saya akan melakukan treatment pembesaran sambung sisip agar cepat pertumbuhannya ya. Halo sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, channel belajar bonsai bersama. Di belakang saya ada bahan bonsai Tauji. Ini dulu dari budidaya terun cangkok sejari. Usia pertama kali di lahan ground ini saya tanam sudah sekitar kurang lebih 4 tahun ya. Nah, kali ini saya mau review, berbagi untuk teman-teman. Terlihat ya di sini saya lakukan sambung sisip 1 bulan yang lalu. Tekniknya seperti apa teman-teman nanti bisa simak di bawah deskripsi, saya lampirkan linknya. Dan bahan satu ini kata teman-teman senior ini dari Kalimantan ya jenisnya, untuk asal usulnya. Oke, saya mau memberikan berbagi treatment bagaimana mempercepat pertumbuhan sambung sisip. Nah, seperti apa? Kita langsung saja ya ke bahan bonsainya. Oke, sudah nampak di hadapan layar kaca teman-teman ya. Ini sambung sisip 1 bulan yang lalu sudah nampak ada pertumbuhan. Nah, bagaimana tip untuk pertumbuhan ini agar nanti berkembang cepat subur ya, nanti akan saya berbagi tip. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru menyimak untuk update bahan Tauji ini, di sini dulu tidak ada cabang ya. Saya melakukan tempel dengan memanfaatkan cabang yang tidak terpakai. Dulu ini dari atas sebelum saya potong ada cabang, saya tarik ke bawah, saya tempelkan di sini. Seperti pada gambar di samping, teknik tempelnya seperti ini. Ini udah usia 8 bulan ya. Juga sudah saya update untuk teman-teman teknik tempelnya seperti apa. Oke, terlepas dari untuk masalah tempel ini ya. Oke, saya mau berbagi langsung untuk teman-teman bagaimana agar pertumbuhan sambung sisip ini cepat untuk mengangkat pertumbuhannya. Saya akan mau cek dulu, mau saya bongkar seperti apa kondisi sambung sisipnya setelah 1 bulan yang lalu saya lakukan sambung sisipnya. Oke teman-teman, ini dia untuk hasil daripada sambung sisip yang sudah saya lakukan 1 bulan yang lalu. Ternyata jenis bahan satu ini untuk sambung sisipnya sangat lumayan susah ya. Ini hampir 2 minggu ini layu ya. Pas 1 bulan dari awal saya lakukan sambung sisip, ternyata ini berhasil. Saya mau melakukan treatment tip bagaimana agar nanti kita tentunya cepat untuk memperbesar sambung sisip ini ya. Ini untuk terusan mahkota. Ini saya tutup pakai aluminium foil agar kambium cepat jalan ya, seperti halnya di video saya sebelumnya. Untuk ID bahan bonsai waru atau sancang pernah saya update juga untuk tip agar kambium cepat jalan, penutupan pakai aluminium foil. Oke, langsung saja saya mau berbagi untuk teman-teman. Ini saya akan melakukan treatment
pembesaran sambung sisip agar cepat pertumbuhannya ya. Ya oke, sedulurku semua, sudah terlihat ya, sudah saya lakukan beberapa treatment bagaimana untuk sambung sisip ini agar cepat pertumbuhannya. Kita perhatikan untuk anatomi tumbuhan di alam, tentunya untuk jenis bonsai apapun, di bahan bonsai apapun, untuk tunas yang tegak lurus akan lebih cepat untuk asupan nutrisinya dan perkembangannya akan lebih cepat ya, karena lurus tanpa terganggu oleh kemiringan cabang ataupun posisi yang miring akan lebih sulit untuk pertumbuhannya besar ya. Saya pernah praktekkan ini di ID bahan bonsai waru dan sancang juga. Ternyata untuk morfologi alam semua ID pohon untuk mempercepat pembesaran batang yang lurus akan lebih cepat. Ini saya sudah memaksimalkan, dan tadi ada beberapa untuk di sini ada 1, 2, 3, 4 cabang yang sudah saya kurangi untuk cabang-cabangnya agar asupan nutrisi tidak mengganggu ke fokus ke sambung sisip. Terus di sini saya rundukkan semua, toh walaupun ujung pada cabang-cabang ini tidak lebih rendah dari ini, tapi setidaknya untuk asupan nutrisi seperti ini akan naik turunnya akan lebih lambat ya, karena landai naik terus turun, kembalinya ke bawah naik baru turun lagi. Kalau yang ini nanti akan lebih cepat ya. Saya mau memaksimalkan ini agar cepat pembesarannya. Terus ini nanti untuk teman-teman usahakan kembalikan penyungkup seperti semula ya. Kasih penyungkup plastik agak tinggi, kira-kira 30. Nanti kalau mata tunas ini sudah pentok ke ujung plastik, baru lakukan pembongkaran. Kita cari aman saja, dan terus di atasnya kasih peneduh lagi. Nah, mungkin nanti ini untuk ke depan kalau sudah proporsi sudah kuat untuk sambung sisipnya, ini akan saya rapikan, akan saya pahat sedikit miring begini, tapi tunggu kuat dulu. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya tip trik dari saya di channel Bonsai Gembong untuk bagaimana kita mempercepat pertumbuhan sambung sisip agar cepat pembesaran pada mata tunas yang kita inginkan. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang mungkin baru mengikuti update perkembangan bahan bonsai tauci budidaya dari turun cangkok ini, nanti teman-teman bisa simak di bawah deskripsi. Nanti keseluruhan pengerjaan bahan bonsai ini dari awal pengepresan, koreksi cabang, dan teknik untuk tempel di cabang pertama, nanti bisa simak di bawah deskripsi.
Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu nyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya minta maaf mungkin karena waktu juga keadaan. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.